Oh iya betul, bareng nanti dia. Di Bapak di sebelah situ aja nggak? Bapak di dekat udah sondinya nggak? Napas. Satu, dua, tiga, sih. Oke, mana? Oke. Ya, terima kasih. Silakannya, silakan sampaikan. Ini dari ya. Saya. Pak, izin di lihat Pak, lihatkan ke kamera dulu. Insya Allah. Sudah? Siap. Ya, ini ada. Oke, ini ya. Ya, coba ada suara. iya. Kita berjalan. Ya, diketin ya fotonya kan? Makin panas hotelnya. Ada konsumennya. Bentar. Ada konsumennya. Bang Zuma nggak debat aja banyak hotel kepanasan. Bang Zuma nggak debat aja banyak hotel kepanasan. Wow, kan itu memang Apalagi bersuara. Nggak bersuara loh Bang Zuma. kita yang bahagia, dia yang hampir mampu. Tag 1, 2, 3. Pak. Ya. Oke. Kamu sendiri masuk. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. Masuk generasi. Serga lagi ya, belum ya. Jangan tinggal dulu ya, Ya. Oke, kita biar saya jaga ini pause dulu untuk melaksanakan sholat maghrib. Terima kasih teman-teman semua. Untuk itu kita mungkin lanjut di acara laskar. Mohon maaf untuk kekurangan kepada teman-teman semua. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Gantian kan gantian. Buku nih Kak, aku baca buku, ternyata ada buku ratu itu bajunya warna pink, telah dinubuatkan bahwa ratu itu bajunya warna pink. Aku bisa dong bikin nubuatan itu, ambilin baju pink dong biar aku nanti dianggap ratu, bisa kan kayak gitu. Nah Yesus tuh kayak gitu, seolah-olah di buku itu kan tertulis bahwa mungkin dia lupa kali nubuatannya orang itu naik keledai, terus dia ambil beneran keledai orang supaya terbukti bahwa dia Mesias. Terus ngapain gitu loh, kayak lu ngapain gitu, kayak gitu ya kan, maksudnya itu buat apa dan manfaatnya juga nggak gitu Kakak ngerti ya. Masa kayak gini intinya kan nanti ada Kakak nih baca buku ya, di buku itu terbukti uji karbon ternyata dibuat tahun 5000 tahun yang lalu. Di buku itu ternyata Tuhan berfirman, kata Tuhan, seorang pemimpin kalian itu nanti bajunya warna biru, kan gitu tuh Kak. Jadi pas Kakak yang baca kan, terus tiba-tiba Kakak ingin memenuhi nubuatan itu, Kakak pakai baju biru sengaja gitu loh. Nah terus ngapain lu gitu kan, lu bisa kayak ya lu naik keledai ngambil punya orang supaya menggenapi nubuatan lah, buat apa?
Buat apa? Beda kak, gini jadi gini, kalau di Islam itu nubuah itu atau nubuatan itu sesuatu yang big banget, sesuatu yang besar, sesuatu yang berimplikasi buat peradaban. Kayak Rasulullah memprediksi bahwa Romawi nanti bakalan kalah dan kemudian Persia itu bakalan menang atau begitulah kurang lebih. Dan kakak tahu nggak? Karena jarang loh kak orang percaya Romawi bisa kalah sepanjang tahun. Karena apa? Romawi itu kekuatan militernya tuh kuat banget gitu loh. Di abad kesekian nggak ngerti apa-apa bilang bentar lagi bakalan kalah. Itu baru hebat gitu loh. Nih tapi ada orang yang di kitab tertulis loh kalau Mesias itu naik keledai. Ya udah gue naik keledai dong biar gue terbukti gue Mesias. Lo ngapain gitu? Astagfirullah. Ngerti nggak kakak maksudnya? Mungkin bagi kalian yang belum nangkap mungkin. Enggak, Ya, nangkap mungkin sih. buat Cuma kalian tuh- manusia yang otak pendek aja yang percaya gitu. Jadi terus buat apa gitu? Maksudnya tuh gini. Buat apa gitu? Waktu dia Kalau ciptain Rasulullah matahari itu pakai sarung tangan gitu. gitu juga. Tuh gini, Pak Tua kompor main botol pun bisa itu pakai Fibonacci. Dasar dia. Disumpahin lu jadi keledai, pung. Jadi keledai dinaikin sama hotel nanti. Bang Zombie jangan disupport dia kayak gitu, nanti repot istri-istrinya nanti. Gini ya, ini kebayang nggak? Kalau misalkannya ada nubuatan nih, nubuatannya gini, Nabi itu tidak bisa membaca. Itu sesuatu yang kayak gini loh kak. Kalau ada orang dia nggak pernah ngebaca, dia nggak pernah belajar, tiba-tiba memberikan informasi yang amazing, kan hebat gitu kan kak? Kayak wow banget kan? Atau nubuatannya gini, nanti akan ada seorang anak yang lahir tanpa seorang bapak, itu kan keren banget kan? Sesuatu yang kayak apa sih? Berarti hebat dong Nabi yang bernubuat dan Nabi yang memenuhi nubuatan itu kan hebat kan kak? Tapi coba ada Nabi yang menubuatkan nanti si Mesias itu naik keledai gitu, ya kan? Kalian lihat deh nanti si Mesias itu nanti datangnya pakai keledai. Terus Kenapa si dia Nabi nggak inilah pakai kuda untuk dia? membuktikan Karena bahwa kuda larinya cepat ya. Dia letoy. nggak ngerti lagi aku. Nggak ngerti. Keledai kan jalannya Kayak aku nggak paham gitu. Dan nggak maksud aku tuh kayak hebatnya apa gitu. Tapi kalau di dalam Islam, misal ada nubuatan tentang Rasulullah SAW bahwa nanti orang ini akan dihadirkan di tengah-tengah orang yang ummi, tapi dia menjadi nabi gitu. Itu baru keren banget gitu loh. Dimana waktu itu orang nggak pernah belajar, tiba-tiba ada orang yang mengaku utusan Tuhan dan menyampaikan informasi-informasi yang amazing banget gitu loh. Baru tuh bikin orang. Jadi orang nggak perlu saintifik dulu kak. Orang nggak perlu uji dulu bahwa dia benar sebagai nabi. Karena ini hebat banget nih gitu loh. Ngerti nggak kakak? Itu baru nubuatan. Tapi dinubuatin kalau ada Mesias naik keledai, terus dipaksakan orang Tuhan nubuatannya dia terpenuhi. harus turun ke bumi untuk nebus dosa yang dia buat sendiri aja sudah bingung sudah itu. Makanya. Tapi sulit banget buat orang-orang mereka itu mengerti kenapa. Ternyata Allah juga sudah katakan detail guys, bahwa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Jadi memang Allah tuh udah kunci hati mereka. Masya Allah ya. Al-Quran tuh detail banget tau gak sih? Kayak aku semakin kayak ya Allah, apapun yang terjadi, sejahat-jahat apapun aku nanti, misalkan aku suatu saat khilaf, yang penting jangan murtad lah gitu. Apapun gitu ya, mungkin aku bakalan khilaf gitu. Yahudi rohani naik, nggak usah lagi nggak mau merusak peradaban aku gitu. Nah teman-teman Islam nih yang udah nonton aku sama teman-teman apologet lainnya, kalian pernah nggak sih ketika kalian nonton itu terus kalian beristighfar banyak-banyak atau mengucapkan syukur banyak-banyak gitu loh? Karena kebayang nggak kalian, andai kalian bukan muslim, coba kebayang nggak kalian nyembah makhluk? Coba pernah nggak kalian merenungkan gitu kayak ya Allah, aku udah dilahirkan muslim, aku tuh nggak, kita tinggal di Indonesia loh ya, kita nggak tinggal di Eropa yang pakai jilbab aja tuh sulit banget gitu, ya kan bang, ya kan kak? Bayangkan kita tuh masih diberikan nikmat sama Allah hidup di Indonesia, dimudahkan pakai jilbab, dan kita tuh kayak kita tuh punya banyak pilihan masjid yang nyaman banget yang bisa kita datangin. Masalahnya kalian nggak sholat gitu. Sedih banget gak sih kayak gitu? Belum lagi kayak prinsip ekonomi itu diajarkan sama Rasulullah.
gimana Rasulullah itu kalau jualan tuh jujur gitu. Itu loh. Tapi kita nggak ngikutin prinsip-prinsip itu gitu. Ya, semakin banyak ilmu dan pengetahuan kalian akan semakin kecil jadi ciptaannya. Bener. Semakin tahu semakin merasa BODOH gitu loh. Subhanallah. Dan aku tuh kalau pagi-pagi buka jendela gitu kan. Aku bilang gini ya, seandainya aja ada klep yang menutup apa namanya tuh yang kayak rongga tempat keluarnya udara gitu ya. Kan itu ada klep ya. Jadi teman-teman kalau belajar anatomi tubuh manusia, ada 2 rongga yang di atasnya itu ada klep tuh. Jadi kalau kita pas lagi, makanya kita nggak boleh makan sambil bicara kan, karena kalau kita lagi menelan itu klep untuk lambung itu terbuka, klep untuk paru-paru ketutup, karena kalau makanan masuk ke paru-paru gitu kita kesedak ya kan. Kebayang nggak kalau seandainya itu dibiarkan Allah begitu saja gitu, dan itu, atau darah kalian deh, dia nggak beredar sesuai dengan tempatnya gitu, dia keluar gitu jalur gitu, pecah pembuluh darah gitu. Nikmat itu Bumi tuh aja nggak sih kayak berhenti berputar aja sudah hancur ini. Dia berhenti berputar aja hancur. kepental kita mah. Gunung-gunung itu terbang kayak debu. Iya makanya Siapa Bayang yang nggak sih tiup? kita tuh kayak- Yesus yang tiup itu dia biar berputar terus. nggak mungkin lah. Maksudnya gini loh, selama ini kita tuh diskusi, kita berdebat. Bener-bener pernah nggak sih kita merefleksikan gitu loh semua perdebatan kita, semua ilmu yang disampaikan para apologet gitu, bahwa segitu kerennya loh Al-Quran loh, segitu kerennya Islam ini loh. Kita tuh punya detail loh hukum, bahkan ya sebelum sesuatu terjadi Allah udah kasih solusi, tahu nggak sih? Ya Allah. Udah nggak Iqbal? Udah live Iqbal, Dek? Udah, Dek? Yesus itu kalau cek darah dia golongan darahnya apa ya? Karena dia kan hasil Roh Kudus. Oh iya ya. Iqbal udah live, Dek? Golongan darah apa ya? Mau Set tebak. ya. Mulai kata orang Kristen dia nggak punya kromosom X-nya katanya. Mereka tahu dari mana lagi kalau Yesus nggak punya? Udah ya. Bukan Muhammad Iqbal itu, Iqbal ini si kata Bible. Dia Iqbal tuh kenapa nama pasaran banget ya, banyak banget lah namanya Iqbal lah. Gantilah yang namanya Iqbal lah, Mals. Pergi ke Komal sana siksa mereka. Kamu mau tidur? Baru selesai Pak dosen. Iqbil, katanya tuh ganti yang Iqbal ganti namanya jadi Iqbil. Itu teman-teman ya, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah ya. Aku ya berpikirnya gini, kenapa rambut aku rontok tuh, aku tadi rambut aku rontok ya kan guys, ya kan, aku ambil di tangan aku tuh rambut aku rontok. Aku mikir gini, ya Allah, kalau Allah tetapkan rambut aku ini nggak rontok-rontok, betapa aku ini tuh jadi orang yang sombong. Jadi ketika rambut aku rontok tuh aku berpikir bahwa oh ya, hidup aku tuh sekarang tuh belajar untuk melepaskan, belajar untuk mengizinkan wajah aku ada kerutnya, karena usia semakin tua rambut akan rontok, pelan-pelan tenaga akan berkurang, kemampuan akan rendah gitu, kayak gitu-gitu guys. Jadi kayak ada yang akan kita hampiri, yaitu kematian gitu loh. Keren banget. Oh ya, sebelum aku diskusi sama di roomnya Iqbal, aku mau ini dulu. Mesias nggak apa-apa nama pasaran banyak, yang penting ukurannya beda. Ukuran apa? Ukuran ini, ukuran dosa. Dasar kakek. Semangat dan sehat selalu. Minta doanya Bang Zombie ya, minta doanya semoga terrealisasi apa yang direncanakan, dan semoga Allah mudahkan segala sesuatunya Bang Zombie ya. Gitu aja sih Bang Zombie, minta doanya Bang Sudah Zombie ya. Ke live di sana aja lah. Itu si apa namanya, si Rijal lagi bikin itu perbaikin server di sini. Nanti kalau sudah selesai minta aja langsung semuanya naikin. Server ke apa? Server kami di sini. Nggak ngerti maksudnya, buat ini, buat Buat simpan data semua. Oh ya udah. Ya. Oke, siap. Oke ya, sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
nggak bisa Ekaristi, nggak harus semua, cucu orang meninggal juga. Kalau ada pastor yang memang pelayanan dalam kebaktian, ada yang meninggal. Kalau nggak ada itu pastor Ekaristi. siapa yang menggantikan coba? Apakah? Kalau nggak ada pastor siapa yang menggantikan pastor? Misalnya pastor sakit, ya, pastor parokinya sakit, siapa yang gantikan? Berarti Bang Alkitab ini gereja Saya di tanya kok paroki. siapa yang menggantikan Bang kalau Anda Katolik? Misalkan presiden, contohnya presiden itu lagi berhalangan, pasti yang menggantikan dia tuh mewakili dia yaitu wakil presiden. Nah sekarang saya tanya kalau misalnya pastor paroki itu sakit atau berhalangan, siapa yang akan menggantikan dia untuk misa Kalau di gereja kami Bang, contohnya nggak ada pastor. Jangan ya. gereja kami, ini Katolik saya ngomong Bang. Ya Katolik, karena cari Katolik kan kalau di gereja di Katolik itu, contohnya kalau pastor nggak ada, itu digantikan oleh lektor. Lektor, aduh, frater Bang, aduh, udah. Kamu ini nggak tahu Bang. Kalau nggak ada kan lektor. Pengganti itu wajib itu frater Bang, setelah pastor, bukan rektor Bang. Rektor itu pembaca, aduh, udahlah. Bang, kalau nggak ada pastor, kalau nggak ada frater Bang, itu kan Kali lektor. beda gereja kali Iya, beda gereja. Enggak. Jadi gini Justuku. Dan jadi di kekatolikan itu gini. Kalau tidak ada pastor, masuk frater. Kalau nggak ada frater, bubar. Tutup besok aja Salah Gitu. gini. Mungkin makanya Bang Alkitab ini mungkin bagi gerejanya ini kan di paroki ya. Tapi kalau di desa-desa kan beda. Jadi kalau di paroki memang harus jelas di situ ada pastornya, ada fraternya. Tapi kalau di daerah-daerah, desa-desa nggak harus pastor ataupun frater. Bahkan bisa aja di gerejaku Bang. Bisa aja ya 2 kali ataupun 3 kali setahun. Wah, ada salah. Nggak bisa. tapi kan Katolik untuk nggak gitu. contohnya misa Kamis, contohnya kan hari Kamis kan, hari Kamis atau hari Minggu, kalau nggak ada pastor memang diambil alih oleh lektor gitu loh. Jadi nggak harus pastor ataupun frater, karena frater dan pastor itu memang mungkin Bang Alkitab ini di paroki ya, jadi kan memang itu tempatnya orang frater dan pastor. Kalau di tempat kami nggak seperti itu sih, bahkan bisa dihitung jari lah kalau pastor atau frater itu masuk ke gereja. Mungkin Jadi di gereja abang ini belum ada IMB ya? Bukan begitu. Ibaratnya begini, paroki itu kan pusatnya kan begitu. Contohnya di daerahku lah. Berarti pusatnya ada pastoralnya kan, ada parokinya kan begitu. Dan memang semua setiap kebaktian itu dilakukan oleh pastor. Kalaupun sakit kan banyak pastor yang lain kan begitu. Kalau kecuali kalau contohnya di kampung aku lah begitu. Hari ini ada pastor, kemudian berhalangan, bisa digantikan frater. Kalau frater nggak ada, diambil alih oleh lektor. Kalaupun lektor nggak ada, contohnya sakit lagi, ya sublektornya gitu kan. Nah seperti itu. Mungkin Bang Alkitab ini bergereja di parokinya gitu. Jadi nggak salah juga sih, saya pun ngomong nggak salah. Karena nggak semua pastor nggak harus semua harus melayani di gereja atau harus perjalanan ekaristi, nggak. Bang Palopo, muncul lagi gelar kemuliaan Bang. Malam Mayor. Mayor selamat malam Mayor. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhannya Yesus memberkati. Mayor Asadu. Gelar kemuliaan. Lanjut. Yang gelar kemuliaan berdampingan dengan materai.